Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai case 30 yaitu Tesla Motors Inc. Kami dari kelompok 5 sendiri terdiri dari Selika, saya sendiri. Boleh ulang nggak? Berantakan, jelek banget. Santai-santai. Berarti di stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai Tesla Motors Inc. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Selika, Hafiz Aziza, Kevin Ausyaf, Karisma Saraswati, Messi Putri, Muhammad Fatoni, Wijaya Maheswara, Raihan Ahmad, Ridho Novel, dan Sinta Febriana. Next. Nah, di sini ada table of content, di mana ini ada 5 poin yang akan dibahas dalam presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada company background, yang kedua environmental scanning, yang ketiga ada strategy formulation, yang keempat ada strategy implementation, dan yang kelima ada evaluation dan control. Next. Yang pertama adalah company background dari Tesla Motors Inc. Tesla Motor didirikan oleh dua insinyur otomotif, yaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada Juli 2003 di Silicon Valley. Mereka membuktikan bahwa mobil listrik lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai dibanding dengan mobil berbahan bakar minyak. Pembiayaan pertama saat pendirian Tesla didapatkan dari PayPal dan pendiri SpaceX, yaitu Elon Musk, yang menjadi CEO pada tahun 2008. Peluncuran pertama dari Tesla adalah mobil sport 2 kursi bernama Roadster, yang menjadi mobil berkecepatan tertinggi. Next. Nah, pada Maret 2008, Roadster ini diproduksi mencapai 600 kendaraan. Kemudian pada bulan Juni 2008, Tesla membangun mobil baru, yaitu mobil sedan 4 pintu dan 5 penumpang dengan nama Model S, yang dibangun di California dan mulai dijual 2012. Kemudian pada Juni 2010, Tesla mulai go public dengan memberikan penawaran pertama sebesar $17 per saham dan berhasil mengumpulkan hingga 226 $226,1 juta saham pada debut pertama. Next. Pada tahun 2009, Tesla menandatangani kesepakatan untuk menyediakan Daimler dengan teknologi baterai daya pada 1000 mobil. Sebagai gantinya, Tesla mendapatkan dari partnernya, yaitu akan mendapatkan manufaktur mobil, keahlian desain, dan persyaratan keselamatan. Daimler sendiri berhasil mengakuisisi hampir 10% saham Tesla. Kemudian pada Oktober 2010, Tesla membuat perjanjian layanan kontrak tahap 1 dengan Toyota Motor Corporation dalam rangka pengembangan sistem powertrain. Kemudian pada Mei 2010, Tesla membeli pabrik NUMMI di Fremont, yang merupakan salah satu pabrik otomotif terbesar, tercanggih, dan terbersih di dunia. Tesla akan membangun sedan Model S dan kendaraan Tesla masa depan lainnya. Toyota juga menginvestasikan sebesar 50 juta di Tesla, yang mana bekerja sama pada pengembangan kendaraan listrik, suku cadang, dan sistem produksi. Next. Pada tahun 2015, Tesla melakukan ekspansi dengan membuat produk baru, yaitu Model X, yang menjadi mobil sport teraman, tercepat, dan paling kapabel, yang juga memiliki rating bintang 5 dari National Highway Traffic Safety Administration. Kemudian pada tahun 2016, Tesla membangun produk baru, yaitu Model 3, yang merupakan mobil listrik dengan harga rendah dan high volume. Kemudian Tesla membangun Tesla Semi, yang merupakan truk ternyaman di dunia, yang bisa mengurangi biaya bensin mencapai $200.000. Kemudian pada tahun 2019, Tesla meluncurkan Model Y dengan kursi mencapai 7 orang, dan juga meluncurkan Cybertruck, yaitu mobil truk dengan fungsi seperti truk tradisional, tapi memiliki performa seperti mobil sport. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai environmental scanning, yaitu yang pertama berkaitan dengan eksternal. Dan di mana di eksternal environmental scanning ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah natural environment dan yang kedua adalah task environment. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai natural environment, yaitu berkaitan dengan resources and climate.
Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini isu-isu mengenai global warming dan lain-lain tengah hangat diperbincangkan. Dan salah satu hal yang menyebabkan daripada global warming itu sendiri adanya polusi udara yang disebabkan oleh asap pembuangan daripada kendaraan bermotor berbasis fosil. Oleh sebab itu, menurut CRACA, yaitu adalah Center for Research, Energy, and Clean Air, telah mengemukakan bahwa terdapat setidaknya 98.000 orang meninggal dan juga kerugian ekonomi sebesar 56 miliar US dollars yang diakibatkan karena polusi gas pembuangan dari kendaraan bermotor berbasis fosil. Oleh sebab itu, saat ini dunia telah mencari alternatif daripada kendaraan-kendaraan daripada kendaraan-kendaraan berbasis fosil itu sendiri. Dan salah satu alternatifnya itu adalah kendaraan berbasis listrik. Dan oleh sebab itu, Tesla menghadirkan kendaraan berbasis listrik dalam mengurangi polusi yang disebabkan karena gas pembuangan dari kendaraan berbasis fosil itu sendiri. Dan juga di Indonesia, pemerintah Indonesia juga tengah mendorong adanya KLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan melalui Kementerian Keuangan, pemerintah mencoba agar kendaraan-kendaraan listrik ini agar bebas daripada bea cukai sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri-industri untuk kendaraan berbasis listrik dan baterai. Dan melalui Kementerian SDM, pemerintah telah menyusun adanya Grand Strategy Energy dengan salah satu programnya itu adalah yang sebelumnya saya sudah sebutkan, yaitu adalah KLBB. Dan kita jalan menuju KLBB itu melalui dua hal. Yang pertama adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, karena kita tahu bahwa kendaraan berbasis listrik itu tentunya perlu diisi daya atau perlu di-charge, sehingga perlu adanya stasiun kendaraan listrik umum. Dan yang kedua adalah adanya stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Jika pada saat pengisian itu memerlukan waktu yang lama, perlu adanya penggantian daripada baterai sehingga bisa langsung jalan setelah diganti baterainya. Dan itu upaya pemerintah dalam mendorong tadi yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu adalah polusi yang disebabkan karena gas pembuangan daripada kendaraan bermotor. Next, selanjutnya yaitu yang kedua berkaitan dengan external environment, yaitu adalah touch environment. Yaitu jika kita lihat di sini berkaitan dengan market position daripada Tesla itu sendiri. Dan jika kita lihat pada gambar tersebut, Tesla posisinya itu berada di pojok kanan atas, dan di mana itu memposisikan dirinya sebagai produk kendaraan berbasis listrik tetapi tetap mewah, tetap berperforma tinggi, dan lain-lain. Dan jika kita lihat dibandingkan para pesaing-pesaingnya, yaitu yang pertama ada Ford, Chevrolet, ada Mercedes, BMW, Jaguar, Audi, dan Lucid, Tesla menempati posisi dengan mobil berbasis listrik yang paling mewah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kompetitor. Dan itulah memang value proposition daripada Tesla itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan industry analysis. Kalau tadi saya menyebutkan perusahaan-perusahaan kompetitor, selanjutnya saya akan lebih spesifik lagi terkait dengan produk-produk dari kompetitor-kompetitor dari Tesla itu sendiri. Yang pertama ada Mitsubishi i-MiEV, yaitu mobil kecil dengan 4 penumpang dan kecepatan tertingginya itu adalah 80 mph dengan jarak tempuh maksimal hingga 75 mil sekali pengisian daya. Yang kedua ada Nissan Leaf, disebut sebagai mobil listrik tanpa emisi 100%. Kalau tadi sebelumnya Mitsubishi i-MiEV itu dia masih hybrid atau masih gabungan antara fosil dan juga listrik, untuk Nissan Leaf ini sendiri dia fully berbahan bakar listrik dan dapat menempuh kecepatan 90 mph dengan jarak tempuh sepanjang 100 mil.
dengan harga yang juga cukup ekonomis, yaitu sebesar 33.000 US dollars. Selanjutnya ada Chevy Volt, yaitu memperkenalkan produknya sebagai mesin listrik sampai baterai habis dan kemudian bensin bekerja untuk apa yang disebut sebagai penggerak jarak jauh, di mana bisa menempuh jarak hingga 340 mil dan dengan harga yang cenderung cukup mahal, yaitu adalah 42.000 US dollars. Yang keempat adalah Toyota Prius, yaitu adalah mesin salah satu kendaraan dengan hybrid, yaitu bisa melalui bensin juga dan juga bisa menggunakan listrik dengan harga yang cukup ekonomis untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu 23.000 hingga 28.000 US dollars. Dan yang terakhir adalah Honda Clarity, yaitu dengan menggabungkan antara listrik, hidrogen, dan juga oksigen dengan panjang tempuh sepanjang 74 mil dan dengan harga yang cukup mahal, yaitu 60.000 US dollars. Jika kita bandingkan dengan 5 kompetitor tersebut, memang Tesla ini menempati posisi dengan harga yang cukup mahal, yaitu dibanderol sekitar 90.000 US dollar ke atas atau lebih dari 1 miliar. Dan memang itulah value proposition daripada Tesla itu sendiri. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada internal, yaitu environmental scanning. Yang pertama itu kita dapat melihatnya dari strength-nya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kalau misalnya Tesla ini terkenal dengan perusahaan yang inovatif. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari kayak pada tahun 2019 itu Tesla menginvestasikan sebesar 1.343 juta dolar untuk memajukan produk dan layanannya. Nah, saat ini juga Tesla tuh sudah memiliki mobil seperti Spot Roadster baru yang dikeluarkan serta peluncuran produk lebih lanjutnya. Nah, selain itu juga Tesla ini mengembangkan truk yang dapat dilihat pada gambar yang udah tertera. Nah, di sini juga Tesla dalam BCG menempatkan Tesla sebagai merek paling inovatif nomor 9 pada tahun 2019. Next. Next. Nah, selanjutnya Tesla juga terkenal sebagai the leading automotive company. Nah, pada gambar di samping terlihat bahwa Tesla dari tahun 2013 mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2019 Tesla itu mampu menjual lebih dari 152.250 mobil, sementara saingan terdekatnya itu adalah Chevrolet hanya menjual sekitar 16.418 unit. Faktanya, hingga Maret 2014, Tesla itu telah menjual lebih dari 1 juta kendaraan. Selain itu juga Tesla pada tahun 2019 mampu menghasilkan 367.500 kendaraan. Next. Nah, selanjutnya Tesla juga terkenal dengan kekuatannya itu pada brand marketing, di mana Tesla hanya mengeluarkan sebesar 0 rupiah adalah budget marketing Tesla. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada diagram di samping. Ini tuh adalah contoh dari produksi tunggu bentar. Produksi digital spending oleh ini tuh oleh saingannya. Di sini tuh saingannya itu mengalami peningkatan setiap tahun untuk biaya brand dan marketingnya. Sedangkan kalau Tesla itu hanya menggunakan uang sebesar 0 rupiah, di mana dia itu emang nggak ada agensi iklannya, terus juga nggak ada jaringan dealer. Namun Tesla ini menerima order lebih banyak dari kapasitas produksi mereka. Nah, hal ini dikarenakan Tesla itu mampu memberikan kepada masyarakat tanpa harus membayar iklan terhadap produk yang dia luncurkan. Nah, salah satu contoh lainnya itu kayak perusahaan mobil lain secara kolektif menghabiskan sebesar 14 miliar hanya untuk marketing setiap tahunnya. Next. Selanjutnya ini juga ada
kekuatan dari Tesla dapat kita lihat dia itu cross-sell and diversification, di mana seperti yang kita pelajari kalau adanya diversifikasi itu akan meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, di sini juga Tesla meluncurkan program asuransi yang komprehensif untuk kendaraannya bekerja sama dengan perusahaan asuransi Liberty Mutual yang disebut sebagai Insurance My Tesla. Nah, dia juga terkenal sebagai top employer company, di mana Tesla itu udah terdaftar nih sebagai salah satu tempat ideal untuk mencari pekerjaan, terus juga menarik tenaga kerja muda dengan bakat dan energi yang segar. Nah, juga perusahaan ini telah ditampilkan dalam Forbes American Best Employer tahun 2019. Next. Nah, selanjutnya ini ada kekuatannya juga, yaitu based in class electric cars, di mana Tesla itu adalah mobil listrik Tesla telah terbukti menjadi yang terbaik dalam menempuh jarak maksimum. Nah, dapat dilihat pada gambar yang di samping ini, Tesla Model S itu adalah jarak tempuh yang paling jauh ya dibandingkan yang lain. Nah, ini ada juga Tesla Model 3, Model X dengan kekuatan jarak tempuh yang berbeda-beda. Nah, di sini itu Tesla Model S akan membawa penggunanya untuk menempuh jarak hingga 600 km dengan sekali pengisian baterai. Next. Nah, di sini juga Tesla itu adalah dominate the US electric vehicle sales, di mana Tesla Model 3 ini menjadi kendaraan yang paling laris pada tahun 2019 yang dapat kita lihat pada grafik di samping dengan penjualan hingga 187.971. Nah, di sini dengan posisi yang keduanya itu yaitu Chevrolet, terus juga yang ketiga adalah Tesla Model S dan selanjutnya. Next. Nah, di sini juga Tesla itu terkenal dengan partners, di mana Tesla itu telah menggambarkan jaringan kemitraan global yang membantu dia dalam biaya R&D, terus juga distribusi dan titik pengisian. Nah, sebagai contohnya itu Tesla dan pembuatan baterai Panasonic itu mulai bekerja sama pada tahun 2010. Nah, untuk mengembangkan sel baterai lithium ion berbasis nikel untuk kendaraan listriknya. Nah, selain itu, Tesla juga terkenal nih dengan desainnya, di mana perusahaan Tesla adalah perancang produk yang memperhatikan setiap detail pengalaman pelanggan dan desain produk serta desain ujung ke ujung. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Elon dia itu menerima setiap masukan dari konsumennya, misalnya ada yang kurang, dia menginovasikan untuk kemajuan produk Tesla lainnya. Nah, ntar Elon itu dia memperhatikan setiap itu dan dia beberapa dari masukan dari konsumennya itu dimasukkan untuk produk selanjutnya akan dibentuk. Selanjutnya. Nah, selain kekuatannya, Tesla juga mempunyai kayak kelemahannya. Nah, di sini yang pertama itu adalah manufacturing complication, di mana tadi yang udah dijelasin kalau Tesla kan dilihat dari penjualannya itu sangat tinggi kan, namun Tesla menghadapi penundaan peluncuran, terus juga manufaktur, dan jalan produksi yang berkelanjutan saat meluncurkan kendaraan barunya. Nah, contohnya itu kayak Tesla itu menghadapi tantangan manufaktur tanpa akhir ketika model yang akan diluncurkan itu Model X yang menyebabkan penundaan terus-menerus untuk distribusi karena tingginya juga permintaan. Terus juga adanya unable to meet demand, make affect brand value, di mana di sini itu disebabkan oleh prosedur yang sangat eksperimen dan rumit. Perusahaan Tesla itu menghadapi pasokan dan permintaan yang tidak seimbang. Kan tadi karena permintaannya tinggi, tapi manufakturnya menghadapi permasalahan, jadinya itu permintaan sama pasokannya itu nggak seimbang. Akhirnya itu Tesla tidak dapat memenuhi persyaratan produksi. Next. Nah, di sini juga Tesla menghadapi lack of high volume production, di mana perusahaan Tesla itu telah gagal memproduksi mobil dalam jumlah yang besar untuk setiap modelnya. Bahkan sekarang itu karena perusahaannya ini berencana buat memproduksi Model 3 dengan volume tinggi, perusahaannya itu menghadapi masalah dalam hal biaya produksi dan sumber daya manajemen serta perluasan ruang Gigafactory 1 di Cina. Terus juga ada ini juga permasalahannya itu shortage of batteries, di mana produksi Tesla itu mengalami penurunan nih karena terbatasnya pasokan baterai dan kayak kekurangan secara langsung mempengaruhi penjualan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energinya.
Selain itu, kapasitas baterai untuk pengisian ulang itu bakal berkurang gitu loh setiap tahunnya. Nah, terus yang memenuhi jarak yang ditempuh sebelum pengisian daya yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategic formulation yang dibuat oleh perusahaan Tesla sendiri. Yang pertama ada misi dari perusahaan. Misi dari perusahaan adalah to accelerate the world's transition to sustainable energy. Jadi di sini Tesla itu ingin membangun dunia untuk lebih memperhatikan dan lebih menggunakan energi berkelanjutan dengan cara membuat mobil listrik. Baik, untuk selanjutnya, objektif dari Tesla itu ada 5. Yang pertama, Tesla mengembangkan mobil bertenaga listrik bagi pencinta otomotif. Berbeda dengan perusahaan lainnya yang mengembangkan mobil listrik dengan ukuran yang cenderung kompak dan lebih kecil, Tesla ini dia membuat model mobil yang modelnya sporty dan mewah, tetapi tetap ramah lingkungan. Yang kedua, Tesla fokus pada mobil listrik dengan performa dan harga tinggi yang mampu bersaing dengan merek-merek lainnya yang sesuai di kelasnya, seperti BMW dan Porsche. Yang ketiga, Tesla ingin menjadi leader dalam pengembangan teknologi mobil listrik. Hal ini dibuktikan dengan Tesla senantiasa melakukan riset dan pengembangan produk. Yang keempat, Tesla berupaya menjadi industri yang berkelanjutan dan memelihara tanggung jawab sosial. Hal ini diwujudkan dengan Tesla mengembangkan mobil yang tidak bertumpu pada bahan bakar minyak dan juga berusaha untuk menurunkan emisi karbon. Dan yang kelima, tujuan utamanya yaitu mencapai pertumbuhan dalam penjualan dan keuntungan. Boleh di next? Selanjutnya yaitu mengenai strategis. Jadi dalam strategi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada corporate strategy, di mana strategi perusahaan Tesla itu didasarkan pada teknologi dan produk, lini produk, desain kendaraan dan teknik, strategi pengembangan, manufaktur, serta distribusi. Untuk yang pertama ada market penetration, di mana Tesla itu menggunakan penetrasi pasar sebagai strategi pertumbuhan intensif perusahaan yang utama. Nah, strategi ini akan memungkinkan adanya pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan pendapatan penjualan di pasar saat ini. Misalnya itu dengan pemasaran yang agresif, perusahaan itu bertujuan untuk meluncurkan dan menjual lebih banyak mobil listriknya di Amerika Serikat. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat memaksimalkan pendapatannya dari pasar tempat ia beroperasi. Nah, adapun strategi ini juga berkaitan dengan strategi Tesla secara umum yang mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan peningkatan pangsa pasar. Nah, adapun tujuan dari strategi ini adalah didasarkan pada strategi intensif untuk menumbuhkan pendapatan penjualan perusahaan melalui pemasaran yang agresif. Kemudian yang kedua ada product development, di mana pengembangan produk ini merupakan strategi sekunder perusahaan Tesla. Di mana perusahaan ini juga menerapkan strategi ini dengan mengembangkan produk barunya yang berteknologi canggih yang bertujuan dapat menghasilkan dampak lingkungan yang buruk yang minimal. Nah, misalnya itu perusahaan menawarkan panel surya dan mengembangkan Tesla Roadster yang merupakan mobil sport listrik pertama di dunia. Nah, strategi ini juga mendukung strategi kompetitif generik diferensiasi Tesla dengan berfokus pada mobil berteknologi tinggi yang unik dan produk terkait yang dapat menarik target pelanggan. Nah, sehubungan dengan itu, tujuan strategis dari strategi ini adalah untuk mempertahankan investasi ekstensif dan penelitian serta dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada market development, di mana Tesla ini menggunakan pengembangan pasar sebagai strategi tersier perusahaan. Nah, strategi ini melibatkan pasar baru untuk menghasilkan penjualan yang lebih banyak lagi dan menumbuhkan bisnisnya secara global. Contohnya, perusahaan itu secara bertahap dapat memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh dunia dengan mendirikan kantor dan fasilitas baru. Nah, strategi ini juga mendukung misi dan pernyataan visi Tesla yang menyoroti kepemimpinan global dalam
otomotif dengan solusi energi untuk transportasi dan sektor lainnya. Nah, strategi generik diferensiasi ini juga memungkinkan adanya pengembangan pasar dengan menciptakan produk yang unik dan menarik dan dapat menarik pelanggan saat perusahaan itu memasuki pasar barunya. Nah, berdasarkan strategi pengembangan pasar, tujuan strategis ini adalah untuk menumbuhkan bisnis multinasional perusahaan Tesla dengan menjalin aliansi dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat membuat perusahaan Tesla ini lebih mudah untuk memasuki pasar baru. Selanjutnya ada diversification, di mana Tesla juga menerapkan diversifikasi. Nah, strategi ini dapat membantu perusahaan untuk menciptakan bisnis barunya. Contohnya perusahaan itu membuat produk baterai baru untuk berbagai aplikasi non-otomotif. Nah, perusahaan ini menerapkan strategi bersaing generik diferensiasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kemungkinan adanya keberhasilan dalam menggunakan strategi diversifikasi ini. Nah, adapun tujuan strategis yang terkait dengan diversifikasi adalah untuk meningkatkan investasi Tesla dalam mengidentifikasi peluang bisnis baru. Kemudian ada bisnis strategi, di mana strategi bisnis Tesla ini didasarkan pada pendekatan 3 cabang terhadap penjualan, servis, dan pengisian kendaraan listriknya. Untuk penjualan langsung tidak sama seperti halnya pabrikan mobil lain yang menjual melalui dealer waralaba, Tesla ini menggunakan penjualan secara langsung. Nah, hal ini dapat menciptakan jaringan internasional ruang pamer dan galeri milik perusahaan, terutama di pusat-pusat perkotaan terkemuka yang ada di seluruh dunia. Dengan memiliki saluran penjualan, maka Tesla ini dapat meyakini bisa mendapatkan keuntungan dalam kecepatan pengembangan produknya. Hal ini juga menciptakan adanya pengalaman membeli pelanggan yang lebih banyak lagi. Dan Tesla juga dapat memanfaatkan penjualan internet sehingga konsumen dapat menyesuaikan dan membeli Tesla secara online. Yang kedua dari servis, di mana Tesla menggabungkan banyak pusat penjualan dengan pusat layanan. Bahwa mereka juga percaya dengan membuka pusat layanan di era baru dapat sesuai dengan permintaan pelanggan yang meningkat. Nah, akibatnya Tesla menggabungkan strategi penjualan langsung perusahaan dengan pusat layanan dalam konsep retail perusahaan yang baru diperluas disebut layanan plus. Nah, jadi di layanan plus ini pelanggan dapat mengenakan biaya atau layanan kendaraan mereka di pusat pelayanan atau lokasi layanan plus ini. Dan juga di daerah tertentu Tesla juga mempekerjakan apa yang mereka sebut dengan Tesla Rangers, di mana Tesla Rangers ini suatu teknisi ponsel yang bisa melayani kendaraan dari rumah masing-masing konsumen. Nah, selanjutnya ada functional strategy, di mana untuk yang ketiga jaringan supercharger, di mana Tesla menciptakan jaringan stasiunnya di mana merupakan tempat pengemudi dapat mengisi penuh kendaraan Tesla mereka dalam waktu sekitar 30 menit secara gratis. Nah, premis dibalik dibangunnya dan memiliki stasiun ini adalah untuk mempercepat tingkat adopsi mobil listrik. Nah, tanpa kemampuan untuk mengenakan biaya saat bepergian, maka mobil listrik ini dapat menghadapi hambatan besar dalam adopsi massal. Nah, Tesla ini juga akan terus menambah jaringan stasiun supercharger-nya di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Adapun strategi yang ketiga adalah functional strategy. Jadi Tesla ini menggunakan strategi tingkat fungsional untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dilihat dari segi efisiensi, perusahaan melakukan proses produksi dengan menggunakan robot otomatis untuk dapat meningkatkan kapasitas mobilnya menjadi 83 mobil per hari, sekaligus dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, adapun proses produksi termasuk pemilihan suku cadang dan bahan dipastikan oleh perusahaan itu produknya berkualitas tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran perusahaan. Nah, Tesla juga menerapkan responsivitas pelanggan dalam strategi fungsional perusahaan, karena pembeli kendaraan dapat menjauhkan dirinya dari metode tradisional untuk membeli dan mengisi bahan bakar mobil Tesla melalui dealer dan stasiun supercharging Tesla sendiri. Nah, proses produksi ini juga dianggap inovatif karena terdapat adanya robotik multifungsi yang sangat kontras dengan mesin satu yang digunakan oleh pabrikan mobil Amerika Serikat lainnya. Nah, secara keseluruhan perusahaan ini didirikan berdasarkan inovasi dan hal ini dapat ditemukan pada setiap area fungsional. Jadi inovasi, efisiensi, kualitas dan respon pelanggan diwujudkan dalam strategi fungsional ini dan digabungkan
dan digabungkan tujuannya untuk dapat memposisikan Tesla Model S sebagai kendaraan mewah yang berkualitas tinggi serta inovatif dan digerakkan oleh beberapa pebisnis paling berpengaruh yang ada di negaranya. Next. Selanjutnya dari policies. Jadi yang pertama ada infrastructure. Nah, dari infrastructure itu, yang pertama, Tesla akan meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan stasiun supercharger. Bisnis Tesla tidak akan berfungsi dengan baik tanpa infrastruktur ini. Stasiun ini dibuat untuk menyediakan pengisian cepat guna memungkinkan perjalanan jarak jauh dan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara luas. Jadi stasiun ini merupakan stasiun pengisi daya berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk mengisi ulang kendaraan listrik. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan charging pada kendaraan Tesla di stasiun supercharger ini hanyalah 20 menit. Selain itu, Tesla juga memiliki jaringan mitra pengisian tujuan yang terus dikembangkan. Hal ini termasuk hotel, restoran, resort, maupun lokasi Airbnb. Selanjutnya, meningkatkan kuantitas jaringan servis. Tesla meningkatkan toko dan lokasi layanannya di gerai premium yang dibangun tersebar di seluruh dunia. Semua toko ini dimiliki oleh Tesla. Tidak ada vendor pihak ketiga yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran Tesla. Hal ini bertujuan agar inventaris bisa dikontrol dengan lebih baik oleh perusahaan, yaitu juga dengan mempertahankan dan memperkuat merek Tesla yang menjadikan brand ini lebih penting daripada mendapatkan banyak jaringan vendor pihak ketiga untuk menjual kendaraannya. Selanjutnya, operation. Jadi Tesla itu memiliki moto, ensure the quality before reaching consumer, di mana Tesla akan mengusahakan customer satisfaction melalui kualitas produknya. Jadi berkaitan dengan proses produksi, semua produk Tesla harus sempurna sebelum mencapai tangan konsumen. Selanjutnya dari marketing, yang dilakukan Tesla adalah memperluas diversifikasi produk yang sesuai dengan misi sustainable energy. Contohnya mobil listrik, truk listrik, dan tidak hanya kendaraan listrik, Tesla juga mulai menjual solar panel dan Powerwall untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya dari human resource, yang pertama itu ada move fast, di mana keunggulan kompetitif perusahaan dipengaruhi dengan kecepatan. Jadi Tesla beranggapan bahwa pentingnya kemampuan karyawan untuk merespon dengan cepat tren dan perubahan di pasar internasional, sebagaimana misalnya sumber daya manusia dari perusahaan itu memberikan kemampuan untuk mengembangkan produk mutakhir yang harus disesuaikan dengan ataupun melebihi produk dari perusahaan otomotif pesaing yang ada. Dengan cara ini, budaya perusahaan Tesla memfasilitasi ketahanan bisnis melalui respon cepat terhadap masalah dan tantangan terkini dalam industri otomotif global. Yang kedua ada constantly innovate. Inovasi adalah inti dari perusahaan Tesla. Ciri budaya organisasi ini berfokus pada sifat inovasi yang dibangun terhadap pegawainya. Misalnya perusahaan terus mendorong pegawainya untuk lebih kompetitif dalam mengatasi kekuatan persaingan industri yang kuat melalui inovasi. Selanjutnya ada reason from first principles. CEO Tesla, Elon Musk, mempromosikan penalaran dari prinsip pertama pada mengidentifikasikan faktor-faktor akar untuk memahami dan memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi, ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia Tesla, di mana diadakannya program pelatihan untuk mengarahkan karyawan pada fitur dari budaya organisasinya. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai program and tactics. Jadi tadi setelah dibahas mengenai teori-teori dari strategi Tesla, sekarang kita akan melihat bagaimana implementasinya dan juga contoh konkret dari strategi-strategi tersebut. Next. Nah, untuk dari yang pertama, corporate strategies, jadi terdapat 4 contoh kasus. Yang pertama, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Tesla itu mengeluarkan $0 atau $0 dalam
marketingnya atau pemasarannya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara agresif marketing. Nah, agresif marketing ini atau pemasaran agresif dilakukan dengan pertama, Tesla ini melakukan pre-order, di mana sampai saat ini masih sangat jarang perusahaan, terutama perusahaan otomotif yang melakukan sistem pre-order, di mana calon pembeli ini dapat memesan terlebih dahulu mobil Tesla sebelum mobil Tesla tersebut dikeluarkan. Contohnya untuk Tesla yang saat ini sedang dijalankan pre-order adalah untuk pre-order Tesla Model Y atau Tesla Model Y. Yang kedua, ada program referral atau referral code, di mana Tesla ini mendorong bagi penggunanya yang telah menggunakan Tesla dan yang ingin menggunakan Tesla untuk saling sharing referral code. Nah, referral code ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan gratis fasilitas supercharging sejauh 1.000 atau 100 mile, saya lupa, mohon maaf. Dan juga untuk mendapatkan Tesla Model X secara gratis. Nah, selanjutnya di agresif marketing juga Elon Musk sebagai CEO ini juga dapat dikatakan membantu dalam agresif marketing ini, karena Elon Musk sendiri ini dikenal sebagai CEO yang sangat eksentrik, sangat unik, di mana kehidupan pribadinya itu juga mendorong orang untuk membicarakan Tesla sehingga menimbulkan word of mouth yang baik untuk Tesla itu sendiri. Nah, program dan taktik yang kedua adalah Sexy Lineup atau S3XY Lineup. Nah, ini tuh merupakan singkatan dari 4 produk utama dari Tesla, yaitu Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, dan Tesla Model Y. Nah, di mana Tesla Model S ini, jadi 4 produk ini merupakan produk yang diharapkan dapat mencapai atau menjangkau banyak customer base, yang tiap-tiap produk ini memenuhi kebutuhan dari customer. Tesla Model S untuk luxury, Tesla Model 3 untuk yang tadi, yang harganya murah dengan high volume, Tesla Model X sebagai crossover dan SUV, dan Tesla Model Y sebagai crossover. Dan yang ketiga ada expansion, di mana Tesla ini melakukan ekspansi ke beberapa negara, tidak hanya di Amerika Serikat, termasuk negara-negara seperti Norwegia, UK, Cina, dan lain-lainnya. Nah, bahkan hasil dari ekspansi ini adalah dapat dilihat di Norwegia, di mana 10% dari jumlah populasi mobil listrik di dunia ini ada di Norwegia, dan Tesla menjadi pemimpin pasar di negara tersebut. Nah, selanjutnya ekspansi yang dilakukan adalah ekspansi ke bisnis lain, yaitu contohnya adalah ekspansi ke bisnis home appliances atau perabotan-perabotan rumah atau peralatan-peralatan rumah dan lain sebagainya, dengan Tesla ini mengeluarkan Tesla Solar Roof, Tesla Solar Panel, dan Tesla Powerwall, di mana semuanya itu merupakan penyuplai energi untuk rumah. Nah, yang terakhir ada juga pengeluaran Tesla Semi dan Tesla Cybertruck di luar dari line up seksi tadi, di mana Tesla Semi ini diharapkan untuk pasar B2B mereka, yang mana mereka dapat menjangkau perusahaan-perusahaan logistik untuk mengantarkan barang-barang dalam berjumlah dengan ukuran yang besar, dengan yang tadi sudah dijelaskan kenyamanan yang sangat tinggi. Dan itu dapat dilihat, itu merupakan model Tesla Semi, itu yang terkait di belakang. Dan yang terakhir ada Cybertruck, di mana Tesla ini akan mengeluarkan suatu pickup truck yang modelnya sangat futuristik, di mana balik lagi ke yang tadi yang pertama, agresif marketing, karena modelnya yang sangat di luar kepala, jadinya juga menyebabkan Tesla menjadi omongan lagi, sehingga menyebabkan marketingnya tetap menjadi Rp0. Next. Selanjutnya pada bisnis strategis, Tesla sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, melakukan direct selling. Nah, direct selling ini dilakukan oleh Tesla melalui 2 cara, yaitu melalui penjualan dari dealer Tesla-nya langsung dan juga dari website resminya. Nah, lain dari perusahaan otomotif lainnya yang bekerja sama dengan dealer-dealer pribadi dengan melakukan consignment dan lain-lain. Nah, Tesla ini hanya menjual produknya pada
dealer Tesla pada negara-negara yang ada Teslanya tentunya. Jadi dia itu meng-cut cost sehingga harga yang ditawarkan oleh Tesla itu tidak termasuk seperti brokerage fee dan lain-lainnya. Termasuk juga pembelian melalui website resmi. Tapi balik lagi, hanya dapat dilakukan di negara-negara yang dia terdapat perusahaan Tesla seperti Amerika Serikat. Nah, lalu pada Tesla Maintenance, Tesla Maintenance ini merupakan layanan penjual yang diberikan oleh Tesla di mana pembeli mobil Tesla dapat merawat mobilnya melalui langsung dari ahli teknisi Tesla. Nah, sehingga menyebabkan layanan penjual yang baik karena tingginya kualitas servis yang diberikan. Dan juga Tesla Maintenance ini dapat dilihat dari seperti yang tadi sudah dijelaskan, asuransi Insure My Tesla. Yang terakhir, Supercharger. Jadi Tesla Supercharger ini merupakan pengganti SPBU, di mana masih banyak ketakutan dari masyarakat untuk menggunakan mobil listrik dengan alasan kalau misalkan nanti kehabisan bensin di tengah jalan gimana, akan kehabisan daya di tengah jalan gimana. Sementara kalau mobil kita pakai mobil bensin, kita bisa langsung aja ke SPBU. Sementara kalau misalkan mobil listrik, isinya di mana? Nah, Tesla Supercharger ini hadir sebagai solusi dari ketakutan tersebut, di mana dengan kita mengisi daya mobil Tesla kita di Tesla Supercharger, akan dapat mengisi daya tersebut dengan cepat, dan juga nantinya akan banyak Tesla Supercharger di banyak titik di dunia. Next. Selanjutnya untuk fungsional strategis, jadi tadi udah dijelaskan bahwa strategi fungsional dari Tesla itu adalah mereka ingin meningkatkan jumlah dan kapasitas produksinya. Nah, hal ini dapat dilihat dari program Tesla Gigafactory mereka. Nah, jadi apa itu sebenarnya Tesla Gigafactory? Jadi Tesla Gigafactory itu adalah suatu pabrik yang sangat besar di mana mereka itu membantu, tujuannya adalah untuk membantu mendorong perpindahan model penggunaan energi dunia dari penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar listrik, dan juga ujung-ujungnya yang pasti adalah untuk meningkatkan kapabilitas produksi dari Tesla itu sendiri. Nah, saat ini sudah ada 2 Gigafactory yang berjalan, yaitu Tesla Gigafactory di New York dan Tesla Gigafactory di Nevada. Nah, dan juga ada 3 Gigafactory lagi yang sedang dalam proses pembangunan, Gigafactory di Jerman, Cina, dan Texas. Nah, Gigafactory ini juga tidak hanya memproduksi mobil dari Tesla saja, tapi tadi seperti yang saya jelaskan, tujuan utamanya adalah untuk mendorong perpindahan model penggunaan energi dunia. Jadi, di sini Tesla juga membangun baterai yang bisa digunakan oleh umum dan lain-lain. Jadi, tidak hanya berfokus di produksi mobil Tesla itu sendiri. Namun tetap ujung-ujungnya adalah meningkatkan kapabilitas produksi dari Tesla. Next. Selanjutnya di luar yang 3 tadi ini ada satu program yang unik untuk dibahas, yaitu adalah strategi bagaimana Tesla mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa Tesla ini sangat mengutamakan kualitas dari sumber daya manusianya. Nah, bagaimana caranya mereka melakukan hal tersebut adalah ini merupakan strategi yang sudah dilakukan Elon Musk pada perusahaan sebelumnya, yaitu SpaceX, di mana ketika awal-awal SpaceX berdiri, Elon Musk melakukan hijacking atau pengambilan alih SDM dari perusahaan sejenis. Jika waktu itu Elon Musk menghijack dari karyawan perusahaan aviasi seperti Boeing ke SpaceX. Nah, kali ini Elon Musk menghijack karyawan-karyawan atau sumber daya manusia dari Apple dengan harapan Elon Musk dapat mengulangi kesuksesan dari SpaceX itu sendiri, di mana SpaceX seperti yang kita sudah tahu adalah perusahaan yang dinobatkan sebagai perusahaan swasta pertama yang mampu meluncurkan roket ke dalam luar angkasa, dan Elon Musk mengulang strategi tersebut. Diharapkan bahwa Tesla dapat menembus dan menjadi disruptif bagi industri otomotif.
Selanjutnya, untuk strategi implementasi pada bagian pertama itu Tesla mengeluarkan banyak uangnya terhadap pengembangan teknologi dan inovasi di setiap kendaraan yang dibuat. Hal itu membuat kendaraan dari Tesla terkenal unggul dan lebih inovatif dari kendaraan lain dari perusahaan lain. Karena hal itu juga, Tesla tidak memerlukan biaya untuk pemasaran, karena menurut Elon Musk, marketing itu didapat bukan dibeli. Jadi Tesla mengeluarkan $0 untuk marketingnya. Selain itu, pada tahun 2017, peluncuran Tesla Model 3, perusahaan Tesla mengeluarkan banyak sekali biaya yang membuat Tesla harus mengurangi tenaga kerja dan pengurangan dealer Tesla. Tapi karena itu, mobil Tesla Model 3 menjadi sangat laris di pasaran dikarenakan pengembangan teknologinya. Dan untuk penambahan pendapatan, Tesla juga mulai menjual software yaitu full self-driving dengan biaya $10.000 per kendaraan pada tahun 2019 sampai 2020. Yang mana naik 100% dari harga sebelumnya yang dikenakan harga $5.000 per kendaraan. Dan juga penjualan home appliance dan produk Tesla yang lain. Dan untuk peningkatan pendapatan, Tesla memproduksi 500.000 kendaraan pada akhir tahun 2020 dan sudah terjual sebanyak 318.350 mobil. Hal ini merupakan peningkatan 36% dari tahun 2019. Dari hal-hal tersebut, membuat pendapatan Tesla selalu meningkat mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini, bisa dilihat dari grafik yang sudah dijelaskan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah prosedur secara umum yang telah dilakukan Tesla selama menjalankan perusahaannya. Yang pertama ada melakukan penetrasi pasar dengan mengedepankan menonjolkan perbedaan dari produk perusahaan lain. Nah, strategi kompetitif Tesla itu yang pertama itu Tesla itu secara luas itu menargetkan segmen konsumen ke kalangan menengah ke atas dan para pembeli premium. Nah, Tesla itu memberikan perbedaan dirinya kepada pesaing itu yang pertama apa? Jadi Tesla itu meningkatkan penelitiannya dan mengembangkan investasinya setiap tahun untuk mengembangkan ekosistem yang unik dan yang sangat inovatif untuk meningkatkan keuntungan dalam skala ekonomi perusahaannya. Jadi Tesla itu menonjolkan produk mobil listriknya dengan embel-embel untuk ramah lingkungan. Terus yang kedua itu Tesla juga secara umum melakukan research and development yang baik secara prosedurnya. Nah, Tesla tersebut tujuan strategis perusahaan Tesla adalah yang pertama untuk meningkatkan investasi dalam penelitian pengembangan R&D dan untuk mengembangkan produk baru yang memenuhi permintaan pasar untuk solusi energi terbarukan yang ditingkatkan. Nah, contohnya itu seperti baterai surya yang diproduksi oleh Tesla, dan Tesla juga dari pengembangan R&D tersebut telah memproduksi Tesla Model S, Model 3, Model Y, dan versi SUV. Nah, Tesla itu seperti yang sudah dijelaskan tadi juga tidak hanya memproduksi mobil saja. Tesla juga memproduksi solar panel. Terus yang ketiga ada yang dilakukan oleh Tesla juga secara umum, yaitu melakukan perbaikan manajemen perusahaan. Nah, itu terjadi pada 2018 dan 2019. Nah, Tesla ini tujuannya melakukan restrukturisasi itu untuk profitabilitas perusahaan juga dan untuk menggenjot produksi mobil Tesla Model 3 saat itu tahun 2019. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu Tesla juga melakukan ekspansi pasar secara umum. Nah, jadi Tesla itu pertama kali mendirikan dealer itu di Los Angeles, California pada April 2008, dan dealer keduanya itu ada di Menlo Park, California. Dan sedangkan saat ini Tesla itu sudah bisa menjangkau sampai ke luar Amerika Serikat, yaitu seperti di Inggris, Jerman, dan Australia. Bahkan pada tahun 2021 mendatang itu Tesla itu berencana untuk melakukan ekspansi pasarnya ke India dan membuka showroom di sana. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah aspek terakhir yang akan kita analisis, yaitu evaluation and control pada aspek performance dari Tesla itu sendiri. Next. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Shipley tahun 2020, merupakan seorang dosen teknologi sales di Harvard Business School, yang dilansir dalam Harvard Business Review menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2020, nilai kapitalisasi dari Tesla sebesar 107 miliar US dollar. Dan data yang saya dapatkan pada November, atau lebih tepatnya pada tanggal 24 November 2020, yang dilansir dalam kontan.co.id, menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi Tesla sangat meningkat begitu signifikan, yaitu sebesar 519 miliar US dollar. Angka tersebut sangat besar dan begitu
ketika dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Ford, GM, lalu aja ada VW maupun Toyota, maka aspek dari kapitalisasi pasar Tesla jauh unggul dibanding para kompetitor lainnya. Salah satu pendiri firma modal Ventura bernama Andreessen Horowitz menulis bahwa salah satu keunggulan mutlak yang dimiliki oleh Tesla yaitu ada pada perangkat lunaknya. Oke, next. Oke, berikut adalah 4 poin evaluation and control dari Tesla itu sendiri. Yang pertama adalah next. Tesla dapat mengembangkan mobil seperti halnya produk perangkat lunak. Yang menarik dari Tesla adalah dia tidak hanya fokus pada pengembangan mobil listrik, tapi juga bagaimana memaksimalkan fitur-fitur software yang ada di dalam mobil tersebut. Apa yang dilakukan Tesla sama halnya seperti cara Apple mengembangkan iPhone, Microsoft memanfaatkan chip Intel dan juga PC Dell. Adanya perangkat lunak yang dioptimalkan membuat pemilik tidak perlu melakukan penggantian oli secara berkala, tune-up mesin, mengganti muffler, maupun pergantian sejenisnya. Hal ini memungkinkan perusahaan meningkatkan fungsi perangkat lunak mobilnya setiap beberapa minggu, dan itu yang tidak dimiliki oleh para kompetitor otomotif lainnya. Next. Yang kedua adalah proses pembelian yang sederhana dan menempatkan konsumen dalam kendali. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam melakukan pemesanannya dengan cara pre-order, artinya para calon pembeli hanya butuh untuk hadir online, masuk ke website atau link yang disediakan oleh perusahaan, kemudian konsumen bisa langsung memilih model yang seperti apa, mobil yang diincar seperti apa, kemudian bisa melakukan penambahan fitur yang dibutuhkan, lalu langsung bisa menempatkan deposit atau besaran uang yang harus dibayarkan untuk bisa membeli mobil tersebut. Dan terakhir adalah menjadwalkan pengambilan dari mobil yang akan dibeli. Next. Selain itu, tahap evaluasi juga saya analisis dari bagaimana keunggulan teknologi baterai yang dimiliki. Kendaraan bertenaga baterai yang dimiliki Tesla itu jauh lebih sederhana dibanding para kompetitor lainnya. Kesederhanaan yang dimiliki secara drastis mengurangi biaya total kepemilikan konsumen. Sementara itu, para pesaingnya masih tertinggal jauh dalam mengoptimalkan keahlian baterai listrik yang tepat seperti apa yang telah dilakukan oleh Tesla itu sendiri. Next, yang keempat adalah bagaimana ada tren pasar saat ini, yaitu going green to reduce global warming. Adanya tren tersebut muncul ketika dunia memang saat ini sangat gencar-gencarnya membahas mengenai isu bagaimana kita harus menjaga melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya tren tersebut, justru malah membuat lebih kuat lagi positioning Tesla di hadapan para kompetitornya. Mengapa? Karena tren yang ada saat ini berbanding lurus dengan semangat dan tujuan besar Tesla yang sedang dan akan terus dilakukan, yaitu memiliki mobil yang tidak menimbulkan polusi, lalu juga menghilangkan kunjungan ke tempat pengisian bahan bakar minyak atau bensin, dan yang terakhir, bagaimana Tesla akan terus menghadirkan mobil yang ramah lingkungan. Selain itu, tidak hanya kendaraan listrik saja yang tadi saya sudah bilang, tetapi juga kendaraan Tesla itu dilengkapi oleh software yang menjadi competitive advantage dari Tesla itu sendiri. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.